Maka ibu-ibu mestinya betul-betul bersyukur kepada Allah karena dipilih oleh Allah untuk berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak waktu yang sia-sia terlewatkan tanpa digunakan untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu para sahabat mereka ini sukses karena mereka bekerja sama tolong menolong dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka gotong royong bekerja sama, suami, istrinya, anaknya, lingkungannya, tetangga-tetangganya, keluarga besarnya, untuk bagaimana sukses di dunia dan sukses di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita akan buat majelis. Majelis ini bukan mau bicara yang muluk-muluk, yang indah-indah, tapi bagaimana kita membuat majelis merenungkan keadaan kita ini. Karena siapa saja kita, bagaimanapun keadaan kita, kita ini adalah hambanya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah miliknya Allah. Fasilitas ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa? Apakah sudah sesuai digunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala? Maka alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan masuk ke dalam hadis qudsi yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawwirina fiya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kecintaanku kata Allah kepada orang yang bertemu, berkumpul, berada dalam satu majelis semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa keluar di jalan Allah. Maka perlu juga mendoakan ibu-ibu yang belum keluar di jalan Allah. Karena dikatakan di dunia ini hanya ada dua saja. Kalau tidak soleh salah, kalau tidak menjadi wanita solehah maka akan menjadi wanita salah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mau kita buat. Bagaimana kita punya rumah sebagaimana rumahnya para sahabat. Kita punya lingkungan sebagaimana lingkungannya sahabat yang mendatangkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya sahabat bagaimana mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Karena yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunu abnaul akhirah wala takunu abnaud dunya." Kalian itu adalah orang-orang akhirat yang sedang berada di tulang bawang, yang sedang berada di Menggala, yang sedang berada di Lampung. Hakikatnya kita semua ini adalah orang akhirat. Dan rumah kita yang sebenarnya adalah surga. Kakek dan nenek kita berasal dari surga. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam berasal dari surga. Kita akan pulang ke sana. Kita akan pulang ke sana kalau ongkosnya cukup. Maka ini alhamdulillah pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu telah datang dari Menggala. Ini pun ada tamu juga dari Uni 2. Subhanallah. Semoga susah payahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Karena dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalannya Allah Subhanahu wa taala, di jalan kebaikan, maka akan diberi solusi dalam menghadapi ujian cobaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dalam Quran surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwa sesungguhnya manusia ini, diri kita baik laki ataupun wanita, memang penciptaannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan susah payah.